Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stebi Aljabar. Saya Nurhayati Agustin dengan NIM 602022504143. Program Studi Ekonomi Syariah semester 1, mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Bapak Rahmat Thohir. Di sini saya akan mencoba menjelaskan makna lafaz kalla. Adapun makna bahasa dari lafaz kalla dalam bahasa Arab adalah tidak atau penolakan atau juga penyangkalan. Kata ini sering digunakan dalam konteks formal, argumen atau dalam Al-Quran untuk memberikan penegasan terhadap kesalahan atau keraguan seperti dalam ajaran keimanan, kemakmuran, dan sikap materialistis. Adapun makna semantik dasar dari lafaz kalla dalam bahasa Arab adalah penolakan, penyangkalan atau pencegahan yang tegas. Lafaz ini umumnya diterjemahkan menjadi sekali-kali tidak, jangan sekali-kali, atau sama sekali tidak. Adapun hubungan kalla dengan perilaku ekonomi manusia, yaitu di mana aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian integral dari ibadah dan ketaatan kepadanya. Keyakinan agama ini membentuk kerangka etika dan moral yang memandu setiap keputusan ekonomi yang dibuat manusia. Fungsi korektif lafaz kalla ini bekerja dengan cara mengecam keras perilaku yang mementingkan materi secara berlebihan dan mengingatkan manusia akan realitas akhirat yang sering diabaikan dalam pengejaran duniawi. Lafaz kalla dalam Al-Quran berfungsi sebagai korektif yang sangat kuat terhadap keserakahan dengan cara menunjukkan penolakan tegas, penyangkalan, dan pengingatan keras terhadap perilaku mengejar dunia secara berlebihan. Lafaz kalla ini juga dalam Al-Quran berfungsi sebagai perangkat linguistik yang sangat kuat untuk menyatakan penolakan, penyangkalan, dan teguran keras terhadap perilaku tidak etis atau tercela. Fungsi korektifnya dalam konteks keuangan dan perilaku etis secara umum bekerja dengan cara memberikan peringatan tegas terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral dan syariat Islam. Adapun di sini ayat ekonomi yang mengandung kata kalla. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 6 dan 7, yaitu larangan kesombongan karena kekayaan. Ayat ke-6 dari surat Al-Alaq ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha, yang berarti sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Adapun ayat ke-7 dari surat Al-Alaq ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu istaghna, yang artinya ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Adapun pesan ekonominya terhadap surat tersebut, yaitu ayat-ayat tersebut menjelaskan karakter dasar manusia yang cenderung berbuat zalim, sombong, dan melampaui batas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia merasa telah memiliki segalanya, baik itu harta, jabatan, atau pengikut yang banyak. Yang kedua ada surat Al-Humazah, yaitu surat ke-104 di Al-Quran, ayat 2 dan 3, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu ahladah. Yang artinya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Pesan yang tersampaikan dari surat Al-Humazah tersebut yaitu kecaman terhadap penimbunan harta adalah ancaman akan masuk neraka utama karena sifat tercela mengumpulkan harta sambil menghitung-hitungnya, merasa hartanya dapat menjadikannya abadi, serta lupa mempersiapkan bekal akhirat. Siksa neraka ini sangat pedih, menghancurkan dan akan menimpa orang yang berlaku demikian. Dan yang ketiga ada surat Al-Mudaththir ayat 16 dan 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahu kana liayatina 'anida sa'arhiquhu sa'uda. Yang artinya, sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Secara tidak langsung berbicara tentang penimbunan, tetapi lebih merujuk pada keserakahan dan penolakan terhadap kebenaran ayat-ayat Allah oleh seorang individu yang telah diberi banyak kenikmatan duniawi. Ayat-ayat tersebut adalah bagian dari teguran keras Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang pemimpin suku Quraisy yang kaya raya dan menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa prinsip ekonomi dari kata lafaz kalla. Yang pertama itu prinsip penolakan keserakahan. Di dalam makna Qur'ani yaitu larangan akumulasi tidak produktif untuk diimplementasi ekonomi syariah, yaitu seperti zakat, wakaf produktif. Yang kedua ada prinsip penolakan eksploitasi. Di dalam makna Qur'ani ada penolakan sistem menindas. Di implementasi ekonomi syariah ada larangan riba dan gharar. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Di dalam makna Qur'ani ada koreksi moral. Kalla. Di dalam implementasi ekonomi syariah ada akad syariah yang adil. Yang keempat ada prinsip keadilan. Di dalam makna Qur'ani yaitu koreksi moral atau kalla. Yang diimplementasi ke ekonomi syariah ada akad syariah yang adil. Dan yang berikutnya ada prinsip kritik materialisme. Di dalam makna Qur'ani yaitu larangan orientasi dunia semata. Di implementasi ekonomi syariah ada ekonomi berbasis maqasid. Dan yang terakhir ada prinsip spiritualis ekonomi. Di dalam makna Qur'ani yaitu ingat akhirat. Dan di implementasi ekonomi syariah yaitu seperti CSR Islam atau etika bisnis. Di sini kita dapat menarik kesimpulan. Lafaz kalla dalam Al-Quran relevan dengan ekonomi modern karena makna linguistik dan konstekstualnya mencakup prinsip-prinsip etika, pertanggungjawaban, dan kritik terhadap materialisme yang melampaui batas, yang semuanya penting dalam mengatasi tantangan ekonomi kontemporer. Koreksi moral untuk masyarakat kapitalistik yang terkandung dalam lafaz kalla sekali-kali tidak dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Alaq ayat 6-8 adalah peringatan keras terhadap sikap melampaui batas dan kesombongan akibat merasa cukup dengan harta benda atau kekayaan. Dan begitu pun lafaz kalla dalam Al-Quran yang sering diterjemahkan sebagai sekali-kali tidak atau jangan sekali-kali berfungsi sebagai penegasan dan peringatan keras
terhadap perilaku materialistis, keserakahan, dan kelalaian akan tujuan akhirat. Pesan ini relevan bagi bank syariah, pelaku bisnis, dan pemilik harta. Demikian pemaparan yang saya sampaikan, yang sebagian saya ambil dari karya Quraisy Shihab dengan judul Membumikan Al-Quran. Kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.